23 Juli 2026 balik lagi teman-teman di channel YouTube Nul Fazli Rehan. Nah, masih ngeteknya di malam hari, sekarang di jam 10, udah mau setengah 11 malam kali ya. Dan gue masih berusaha agar bisa konsisten ngupload sehari satu, dan teman-teman juga mungkin bisa ngelihat short, karena shortnya yang gue ambil adalah kebetulan yang di dekat kantor-kantor aja, jadi nggak butuh effort banyak, cuman kayak ngeluangin waktu ya 10 menit lah ya buat turun ke lobby, terus akhirnya masuk ke daerah kawasan Kota Tua. Teman-teman bisa ke sana ngeliatin, dan ada produk tagging juga di semua video gue karena ini lagi ngikutin campaign dari YouTube Partner Program. Jangan lupa diklik biar gue bisa dapat kredit dari situ. Nah, kita bakal ngebahas apa? Kalau kemarin adalah salah satu targetnya Chelsea, yaitu Jacobo Ramon dari Como. Dia asalnya dari Akademi Real Madrid La Fabrica. Nah, kali ini ternyata Chelsea juga menargetkan seorang midfielder. Jadi setelah ngerekrut Morgan Rogers, ternyata nggak cuma sampai di situ aja nih rekrutan Chelsea gitu. Karena kalau kita tahu kan Morgan Rogers itu dibeli dari Aston Villa dengan harga yang mahal banget, break record sebagai pemain Britania Raya dengan transfer termahal, yaitu 117 juta pound. Nah, dari situ juga ada next transfernya lagi, di mana Chelsea nge-loan Garnacho ke Aston Villa dengan beberapa opsi, kayak misalkan kalau dimainin lebih dari 15 game, maka Aston Villa wajib beli dengan harga tertentu gitu kan. Nah, kenapa sih Aston Villa nggak langsung beli aja? Jadi ternyata katanya ada peraturan UEFA di mana kalau misalkan transaksinya itu masih kurang dari 45 hari, itu bakal dibilang transaksinya bukan jual beli, tapi kayak swap deal gitu kan, tuker-tukeran tapi nambah duit gitu, kayak tuker tambah. Nah Chelsea sama Aston Villa nggak mau, nanti untuk pembukuan mereka takutnya jelek atau gimana. Nah, jadinya untuk transfernya Garnacho diakalin lah seperti itu. Toh Garnacho sendiri kan punya a lot of potential, cuman minusnya agak personality-nya aja kali ya, yang agak dar-der-dor gitu kan, bukan ala-ala Rodri, ala-ala Rodri. Kalau Rodri kan kayak Instagramnya nggak punya, terus kayak masih tinggal di dorm waktu awal-awal karirnya gitu kan. Nah, kali ini ngebahas transfernya Chelsea, dibilang katanya Chelsea masih akan berburu pemain, salah satu adalah midfielder. Kalau kita tahu, Chelsea kan punya dua midfielder yang gacor banget ya, yang dua-duanya kayak yang tidak tergantikan di line up gitu ya. Ada Caicedo dan Enzo Maresca. Nah, sebelumnya ada rumor katanya Enzo Fernandes. Enzo Fernandes tuh mau pergi ke Madrid gitu. Dia udah nggak betah di Chelsea dengan musim lalu yang ternyata tidak sesuai harapan gitu ya, yang jadi peringkat 10, terus musim depan nggak main di kompetisi Eropa. Sedangkan kan kalau dia kan adalah mental winner banget kan, juara Piala Dunia antar klub gitu. Nah, jadi dia mau pindah. Nah, Chelsea juga sebelumnya berusaha nawar salah satu veteran midfielder, yaitu Granit Xhaka, di mana Granit Xhaka itu punya link dengan Xabi Alonso, di mana mereka pernah kerja sama bareng waktu di Leverkusen. Nah, jadinya kayaknya nih enak nih kalau reunian lagi. Toh mereka udah kayak hampir sama-sama tahu isi kepala masing-masing, tahu taktiknya Xabi Alonso gitu kan. Cuman ternyata Sunderland nggak mau ngelepas, ya udah deh, jadinya Chelsea harus nargetin midfielder yang lain. Nah, awalnya Chelsea itu mau ngebeli Alex Scott dari Bournemouth. Cuman Bournemouth-nya juga nggak mau ngejual Alex Scott. Udah ditawar 60 juta pound tapi tetap aja nggak dilepas gitu. Ya udahlah, ada masuk satu nama. Ini salah satu midfieldernya gue bilang tuh bagus juga, karena beberapa kali dia menyulitkan Chelsea ketika bertemu dengan timnya, yaitu Bruno Guimaraes. Nah, ini Chelsea waktu ketemu sama Newcastle sempat agak susah bikin gol, malah kegolan duluan. Nah, salah satunya nih dari Bruno Guimaraes ya, yang ngegolin waktu itu kalau nggak salah
Sandro Tonali, asisnya tuh dari dia. Kenapa gue masih ingat? Karena gue waktu itu lagi di Yogyakarta. Gue nobar barengan Chelsea Jogja, CSC Jogja. Nah, makanya sangat berkesan gitu kan. Nah, kayak gimana sih profilnya Bruno Guimaraes ya? Bruno Guimaraes. Nah, ini lagi-lagi gue lihat bank datanya adalah dari Football Manager ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa beneran realistis atau enggak lah ini cuma di game doang. Cuman kayaknya sih hampir mirip-mirip ya. Nah, kan dia di timnas Brazil ya. Di timnas Brazil pun jadi starter gitu, jadi first line up-nya. Jadi gue bisa bilang Bruno Guimaraes ini salah satu midfielder elite atau top world player di era sekarang gitu kan. Dia itu umurnya 28 tahun. Nah, ini pas banget nih. Prime-nya midfielder itu di antara umurnya 28 sampai 33. Nah, ini gue jadi inget ketika Fabregas datang dari Barcelona. Nah, ini ya kalau beneran datang nih. Dia itu kaki kanan. Kalau Granit Xhaka datang, Granit Xhaka itu full kaki kiri. Jadi bener-bener lebih apa ya? Variasi playmakernya bakal lebih cantik-cantik gitu, tidak bakal di luar nalar gitu karena kaki kiri kan. Tingginya 182, berarti balance-nya bagus menurut gua, dan ini pasti akan ngeluarin banyak money sih kalau misalnya jadi dia ke Chelsea ya. Karena di sini self value-nya aja 81 juta euro dengan gaji 200 ribu sekian euro per minggu gitu. Berarti kalau postering mungkin 150 kali ya. Nah, apa sih skill atau yang menonjol dari Bruno Guimaraes ini? Kalau dari segi taktikal, dia tuh punya dribbling yang mantep, first touch-nya juga mantep, dan juga passing dan teknik. Nah, itu di atas 85 semua tuh, yang pokoknya mantep deh itu. Ini udah jangan ditanyakan lagi. Seperti label yang tadi gua kasih ya, world class player gitu. Nah, dari sisi fisikalnya ini nggak banyak ternyata, karena ya udahlah tinggi 182, cuman Brazilnya ada gitu kan. Balance-nya bagus, natural fitness-nya bagus, berarti kemungkinan alhamdulillah ini bakal jarang cedera kali ya. Terus stamina-nya juga oke banget. Nah, untuk set piece-nya biasa aja, berarti set piece-nya Chelsea ya udahlah penalti diambil Palmer. Kalau free kick juga ya mungkin Palmer atau Reece James, corner juga ya udahlah winger aja kali ya. Nah, dari sisi mentally ini banyak banget mantapnya ya. Aggression bagus. Antisipasi bagus juga, keberanian bagus, ketenangan juga tenang banget ini ya. Hampir sama kayaknya sama Palmer. Konsentrasinya bagus, decisionnya juga bagus, tekadnya bagus, determination, flair-nya juga mantap, dan leadership juga bagus. Jadi dia kayak ngaptenin Newcastle, terus ngaptenin timnas Brazil juga. Nah, kalau dia sampai datang, berarti kita punya mental yang winning mentality gitu kan. Entah ban kapten Chelsea tetap di Reece James apa pindah ke dia. Cuman ya kita tahu lah Reece James kan tetap dari akademi gitu kan. Cuman kata salah satu legendanya Chelsea yaitu John Obi Mikel, dia bilang ya, kalau misalnya Reece James terus-terusan maksudnya kita emang butuh leader gitu, dan Reece James juga leader yang bagus. Cuman kalau dia terus-terusan cedera ya sama aja bohong misalkan gitu ya. Gue lupa totally kalimat sentence-nya kayak gimana, cuman inti percakapannya sih gitu. Terus flair-nya bagus tadi ya, leadership, terus positioning-nya mantap juga, teamwork-nya bagus, vision-nya bagus, work rate-nya bagus. Nah, itu yang bisa di-highlight kan banyak banget bagusnya di bidang mentally gitu. Jadi benar-benar nih kita punya winning mentality nih kalau misalnya sampai Bruno Guimaraes datang nih, Guimaraes. Nah, semoga kita doakan yang terbaik, karena semenjak Xabi Alonso datang ya, kayaknya di klub kita nih yang benar-benar punya otak football brain itu benar-benar ya udah si Xabi Alonso, dan pemilihan transfernya itu nggak kayak kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin ya
istilahnya ya, yang dibeli adalah yang Chelsea mau, tapi bukan yang Chelsea butuhkan. Saat ini ketika Xabi Alonso datang, transfer kita tuh bener-bener bukan yang kita mau, tapi yang kita butuhkan. Kayak misalkan kita Reece James tuh sering banget cedera, yaudah sign-in pertama adalah seorang right back gitu kan. Terus yaudah selanjutnya ada winger tambahan-tambahan gitu ya. Nih yang masih dikejar juga masih banyak, kayak misalkan center back, Lacroix gitu kan, entah Johnstone juga katanya mau di sign in secara free transfer, kita nggak tahu juga kedepannya kayak gimana. Yang jelas juga ada Barco yang sudah officially tanda tangan kontrak gimana-gimana gitu kan, dokumen papernya sudah lengkap bakal ke Chelsea. Dan nanti ada siapa lagi yang akan dijual selain Garnacho, ini katanya dibilang ada Disasi, siapa namanya, Badiashile, ada Trevor Chalobah juga yang ditawar sama Inter Milan dan juga Como, cuman nggak tahu gimana nanti, masih kita tunggu ya. Terus siapa lagi nih? Garnacho udah cabut dan Lacroix ini beritanya semoga segera sih ya. Ini mungkin kayak swap deal gitu juga kali ya. Lacroix datang, Axel Disasi yang bakal ke Crystal Palace. Cuman nggak tahu nanti bakal kayak gimana ya. Ada apa lagi ini untuk transfernya? Kalau agak di luar sedikit ya, itu nanti aja lah, kita ngomongin Chelsea dulu aja. Tapi teman-teman, gue mau ngasih tahu juga nih, karena sekarang untuk 14 hari ke depan ya bakal ada produk tagging di semua video gue, karena ini emang lagi campaignnya YouTube Partner Program selama 14 hari ke depan. Doain semoga ini lancar-lancar aja, bisa lanjut ke another stage gitu ya, mungkin ke knockout stage. Nah, gue bakal ngasih tahu apa aja nih yang menurut gue yang udah gue beli dan gue pakai. Nah, gue pengen juga ngasih tahu ke lu, jadi siapa tahu lu bisa pakai juga, karena ini pasti recommended by me banget ya. Kayak sekarang nih, gue pakai jam tangan Casio Legend F91W, ini yang warna biru. Yang pakai tuh banyak banget ya, ada Barack Obama, ada Osama Bin Laden, terakhir gue lihat ada yang pakai Anies Baswedan. Nah, jam tangan ini gue ingat banget gue beli ketika COVID atau sebelum COVID, berarti which is 2020 sampai sekarang 2026, baterainya nggak habis, masih awet, kagak ada rusak-rusak ya, paling lecet-lecet pemakaian kali ya, kepentok-pentok apa gitu ya, cuman ini nggak rusak cuy. Alarmnya juga masih kepake sama gue, bikin gue bangun pagi. Wah, jam ini emang legendaris banget, dari zaman dulu tahun 90-an sampai sekarang masih banyak yang make. Dan ketika gue pakai jam ini, gue ngerasa kayak ya udahlah, ini jam tempur banget gitu ya, kena hujan nggak apa-apa, dipakai sholat nggak apa-apa gitu kan, pakai wudhu. Mungkin teman-teman nih gue mau beli karena harganya benar-benar easy dan murah banget. Kalau lu beli tuh lu nggak takut barang ini hilang atau bakal rusak, karena emang udah sebadak itu. Nah, nanti mungkin bisa diklik ya produk taggingnya, siapa tahu kalau emang lu pengen nyobain, beli aja karena emang so worth it itu. Orang bilang katanya jam tangan culture. Oke deh, segitu dulu teman-teman. Thank you so much yang udah dengerin, yang udah nontonin sampai di ujung video ini. Tadi ada yang sempat komen, udah gue balas juga. Kalau kamu mau komen, gue appreciate banget, nanti pasti gue balas. Jangan lupa di subscribe, like, di share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea juga atau pasangan tersayang kamu. Oke deh, segitu aja. Thank you, bye. Have a nice day everyone. God bless you all. Dah.